Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-281, dengan judul Memasuki 3 teratas. Langsung ke dalam alurnya. Saat turnamen berlanjut, para jenius tingkat atas sering bertabrakan. Selama babak ke-20, Jiang Lanjian bertarung melawan Qin Wuxin. Gaya Qin Wuxin dan Jiang Lanjian bisa dikatakan saling bertentangan. Qin Wuxin lambat dan dia miskin dalam pertempuran jarak dekat. Adapun Jiang Lanjian, dia justru sebaliknya. Serangan Qin Wuxin tajam dan tidak terlihat, dan Jiang Lanjian kebetulan memiliki kemampuan pertahanan yang tidak memadai. Sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang pertandingan ini. Di panggung bela diri, jubah putih Qin Wuxin berkibar tertiup angin. Jiang Lanjian mengenakan jubah hijau yang ketat, memegang pedangnya saat dia berdiri di sana dengan tenang. Mereka terpisah 200 kaki. Jika Jiang Lanjian benar-benar bisa menutup jarak ini, maka kemenangan adalah miliknya. Jika dia tidak bisa, maka dia pasti akan dikalahkan. Setelah pertandingan dimulai, kedua kontestan tampil habis-habisan dengan segala yang mereka miliki. Qin Wuxin segera memainkan melodi 8 angin yang mendalam, dan Jiang Lanjian menggabungkan konsep angin ke dalam pedangnya. Ini adalah pertama kalinya Jiang Lanjian menggunakan konsep angin sejak dikalahkan oleh Lin Ming. Tidak hanya itu, tapi dia menggunakannya tepat di awal. Jiang Lanjian sadar bahwa jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan nanti. Serangan gelombang suara sitar tidak terlihat dan tidak berbentuk. Kekuatan jiwa Jiang Lanjian terbatas, dan dia tidak bisa merasakannya di angin. Dia hanya bisa menggunakan cahaya pedang untuk melindungi tubuhnya. Dengan dukungan konsep angin, pedang Jiang Lanjian membentuk pusaran energi pedang. Lusinan bilah angin ditembakkan ke segala arah, menabrak niat membunuh tersembunyi yang bersembunyi di kehampaan. Ding ding ding. Suara yang tajam dan jernih bergema di udara, seolah-olah senar sitar putus. Jiang Lanjian memecah nada sitar, tetapi cahaya pedangnya juga terus-menerus terkelupas. Melodi 8 angin mendalam Qin Wuxin adalah teknik misterius yang tak tertandingi. Suara sitar mengandung kekuatan getar yang luar biasa. Satu suara mampu menghancurkan beberapa lampu pedang. Jiang Lanjian berulang kali terjebak dan terpojok oleh musik sitar ini, dan tidak dapat mendekati Qin Wuxin. Namun, Qin Wuxin tidak berani sombong dan meremehkan musuhnya. Selama dia memberinya kesempatan sekecil apapun, Jiang Lanjian akan langsung menutup jarak. Qin Wuxin tidak cepat, tapi dia masih bisa bergerak dengan kecapi digantung di depannya, tanpa mengganggu melodinya. Akibatnya, Jiang Lanjian tidak bisa mengejarnya. Suara biasa bercampur dengan musik sitar mematikan dari melodi 8 angin mendalam, itu seperti gelombang pasang yang berbahaya. Jiang Lanjian dicakup oleh musik sitar ini seolah-olah dia telah jatuh ke rawa, dan konsep anginnya terus-menerus hancur berkeping-keping. Jiang Lanjian tahu bahwa jika dia tetap bertahan dan tidak menyerang, dia akan dikalahkan cepat atau lambat. Yang harus dia lakukan hanyalah melewatkan satu suara dan dia akan berada dalam bahaya. Pedang anggun. Jiang Lanjian dengan keras mengepalkan giginya dan benar-benar melepaskan pertahanan cahaya pedangnya. Dia menstimulasi semua esensi sejati untuk meningkatkan perlindungan tubuhnya, dan terbang ke depan dengan kecepatan ekstrim, pedangnya mengarah langsung ke tenggorokan Qin Wuxin. Kecepatannya dengan cepat mencapai batas kemampuannya. Dia hanya berjarak sekitar beberapa ratus kaki. Selama dia tidak terpukul oleh musik sitar, dia bisa menutup jarak ini dalam sekejap. Gelombang suara sitar menghantam esensi tubuh Jiang Lanjian yang sebenarnya, kekuatan getaran meletus. Itu hanya suara, tetapi semua pakaian Jiang Lanjian rusak seolah-olah dia menderita pukulan besar, dan kecepatan ekstrimnya tiba-tiba terhenti.
Pada titik ini, Qin Wuxin menjadi asyik sepenuh hati dalam pertandingan ini, dan sedang menunggu kesempatan untuk menaklukkan lawannya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan luar biasa ini? Sebuah jari menjentikkan, dan dua nada sitar menghantam Jiang Lanjian. Esensi sejati tubuh Jiang Lanjian pecah, dan dia dikirim terbang mundur. Qin Wuxin, kemenangan. Dengan pengumuman wasit, Qin Wuxin menghela nafas ringan. Sangat sulit baginya untuk memenangkan pertandingan ini. Kekuatannya dan Jiang Lanjian sangat mirip satu sama lain, dan alasan dia bisa menang kali ini ada hubungannya dengan keberuntungan. Ketika Jiang Lanjian dengan putus asa mempertaruhkan segalanya pada langkah terakhirnya dan menggunakan pedang anggun, jika dia tidak memukul nada sitar di udara, maka yang akan dikalahkan adalah dia. Dengan kemenangan Qin Wuxin, gadis-gadis muda dari fraksi sitar bersorak-sorai. Dengan kemenangan ini, bahkan jika Qin Wuxin kalah dari Ouyang Ming, Mugu Buyu, dan yang lainnya, dia masih akan maju ke 5 besar. Babak ke-21, Lin Ming melawan Mugu Jirong. Mugu Jirong tidak repot-repot melawan Lin Ming, dia hanya mengakui kekalahan sejak awal. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Puppet Masters sangat kuat, tetapi mereka juga memiliki kelemahan yang fatal. Artinya, begitu boneka mereka hilang, mereka tidak akan punya apa-apa lagi. Mugu Jirong masih memiliki total 3 boneka tersisa. Tapi kekuatan serangan Lin Ming terlalu abnormal, tidak akan aneh jika dia kehilangan 1 atau 2 boneka lagi. Bagi Mugu Jirong, ini membuatnya dalam kesedihan tanpa air mata, keadaan putus asa yang tidak bisa ditangisi. Dia juga memiliki harapan untuk maju ke 10 besar. Babak ke-22, Lin Ming melawan Huan Xiaodi. Ini adalah pertandingan tanpa sedikit pun ketegangan dari penonton. Bahkan anak laki-laki dan perempuan dari fraksi Meraj tidak percaya bahwa kakak magang mereka, Sister Huan, memiliki kesempatan untuk menang. Sejak awal pertandingan, Huan Xiaodi menciptakan 108 hantu khasnya. Namun, Lin Ming menggunakan alirannya seperti sutra, dan 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar bergegas maju, menghancurkan setiap hantu. Setelah itu, Huan Xiaodi masih melakukan perjuangan simbolis dan memberikan beberapa ilusi. Tapi ini juga dengan mudah dipatahkan oleh Lin Ming. Menggunakan kata-kata Ouyang Ming sendiri, Lin Ming adalah seorang jenius serba bisa yang unggul dalam berbagai bidang. Hanya dalam hal membahas kemampuan defensifnya, kekuatan pertahanan tubuh Lin Ming tidak normal, dan kekuatan pertahanan jiwanya bahkan lebih aneh. Guntur ilahi naga banjir ungu telah terintegrasi ke dalam laut spiritualnya, jadi Lin Ming hanya bisa berdiri diam di atas panggung dan membiarkan Huan Xiaodi melemparkan ilusi apapun yang dia bisa ke arahnya. Lin Ming bisa merasakan bahwa Huan Xiaodi tidak berusaha keras, dan hanya secara simbolis menampilkan beberapa gerakan sehingga dia tidak akan kehilangan muka. Karena itu, Lin Ming secara alami tidak akan membiarkan seorang gadis kehilangan muka. Setelah beberapa langkah, Huan Xiaodi tersenyum dan berkata, kekuatan saudara Lin yang masih magang di SMP sangat luar biasa, saya mengaku kalah. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik untuk meninggalkan panggung. Tapi pikiran Lin Ming tiba-tiba bergerak. Dia berkata, senior magang Suster Huan, harap tunggu. Huan Xiaodi berbalik, matanya yang cerah berkedip padanya. Apa masalah yang harus dikatakan oleh saudara Lin yang masih magang junior? Saya ingin bertanya kepada kakak magang senior Huan jika fraksi Meraj memiliki semacam teknik transformasi yang dapat mengubah penampilan seseorang, dan akan membuatnya tidak dapat dilihat oleh siapapun yang budidayanya tidak terlalu berjauhan. Petik 2. Huan Xiaodi berkata, ada. Mengapa? Siswa magang junior Brother Lin tertarik. Petik 2. Lin Ming mengangguk. Sejak dia jatuh ke perangkap Biluo, dia sangat tertarik dengan teknik semacam ini.
Teknik ini bisa dikatakan hampir diperlukan jika seseorang ingin berkeliling dan melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan pembakaran. Jika dia memiliki kemampuan ini, akan lebih mudah dan nyaman untuk menyembunyikan identitasnya. Huan Xiaodi tertawa nakal, tersenyum licik saat dia berkata, keterampilan ini tidak dapat dianggap sebagai teknik inti atau apapun dalam fraksi Meraj. Jika murid dari faksi lain ingin mempelajarinya, mereka bisa selama mereka membayar cukup batu esensi sejati. Tapi jika junior magang Brother Lin tertarik dan tidak mau membayar batu esensi sejati, saya bisa, secara pribadi, mengajari Anda. Kalimat terakhir Huang Xiaodi memiliki dengkuran yang sangat memikat dan mengundang, menyebabkan hati siapapun yang mendengarnya menjadi sedikit tergerak. Lin Ming tanpa sadar mengangguk dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada kakak Huan yang magang. Lin Ming tiba-tiba menyadari mengapa meskipun Qin Wuxin dan Huan Xiaodi telah dicap sebagai kembar bangga dari generasi muda 7 lembah mendalam, kekuatan mereka pada akhirnya menyimpang sejauh ini. Dari keduanya, satu dengan sepenuh hati berjalan di jalur bela diri dan murni serta pertapa di dalam hati mereka. Dia membudidayakan sitar sampai akhirnya mencapai sukses besar dari hati sitarnya. Sedangkan untuk yang lain, dia bermain-main hampir sepanjang waktu, menghibur dirinya sendiri dan menertawakan dunia. Dia tampak tidak peduli dengan seni bela diri ilusi apapun. Seperti ini, perbedaan kekuatan mereka secara alami akan menjadi lebih besar dari waktu ke waktu. Tentu saja, Lin Ming sama sekali tidak peduli tentang hal-hal ini. Dengan Huan Xiaodi mengajarinya secara pribadi, ini akan menjadi cara terbaik untuk belajar. Lin Ming dengan sungguh-sungguh ingin memahami teknik mengubah penampilan secara komprehensif. Babak 22, pertandingan kelima. Ouyang Ming melawan Qin Wuxin. Meskipun Ouyang Ming memberi kesan bahwa dia lebih kuat, Qin Wuxin tidak mudah menyerah. Ini bukan pertempuran satu sisi. Pertanyaannya adalah bagaimana Ouyang Ming bertahan melawan musik sitar tak terlihat Qin Wuxin. Sejak awal pertandingan, Ouyang Ming menggunakan lapisan kelima sempurna dari kekuatan akasia ilahi, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan api ungu. Di bawah kendalinya, api ungu membentuk awan yang berputar di sekitar tubuhnya, menjadi perisai api yang tebal. Penonton tidak asing dengan perisai api ini. Ketika Ouyang Ming menghadapi Lin Ming, dia juga menggunakan perisai api ungunya, tetapi hasilnya adalah bahwa ketiga lapisan perisai apinya telah ditusuk oleh tombak Lin Ming. Setelah itu, Ouyang Ming terpaksa melepaskan perisai api ungunya dan menggunakan tarian kupu-kupu pada 100 bunga untuk melarikan diri. Namun, dia hanya berhasil mengelak untuk waktu yang singkat. Akhirnya, dia tersapu oleh tombak Lin Ming dan dikirim terbang menjauh. Karena itu, penonton tidak merasa bahwa perisai api ungu adalah keterampilan yang bagus. Namun, saat Qin Wuxin memainkan melodi 8 angin yang mendalam, serangan sonik yang tidak terlihat sebenarnya diblokir oleh perisai api ungu, tidak dapat memecahkannya. Kekuatan getaran mampu menembus beberapa lapisan perisai api ungu. Tapi, setelah itu, kekuatan api baru akan terus muncul untuk mengisi apapun yang rusak. Setelah mencapai lapisan kelima sempurna dari kekuatan akasia ilahi, esensi sejati Ouyang Ming telah menjadi kental sampai-sampai membuat orang lain takut. Jika seseorang tidak dapat melakukan apa yang Lin Ming lakukan ketika dia menerobos seluruh perisai dengan tombaknya, maka Ouyang Ming akan dapat terus memulihkannya dengan esensi aslinya. Ouyang Ming memutar kipas besi di tangannya, mengirimkan Skite of the Dead God memotong ke arah Qin Wuxin. Qin Wuxin menggertakkan giginya, tangan kanannya menari dengan keras melintasi senar sitar, melodi 8 angin yang mendalam. Peng 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 peng. 8 nada musik berdampak pada Skite of the Dead God, menyebarkan sabit api ungu. Namun, Ouyang Ming menggunakan kesempatan ini untuk berlari ke depan sampai jaraknya kurang dari 100 kaki.
Saudari Qin Magang, serangan sitarmu benar-benar ganas, sayangnya, seranganmu terlalu tunggal, terlalu mudah diprediksi. Hoh, perisai api ungu meletus, memblokir putaran kedua serangan sitar Qin Wuxin. Qin Wuxin mengambil kesempatan ini untuk menarik diri, tetapi Ouyang Ming terus menekannya. Sitar catatan setelah catatan sitar dikirim. Meskipun Ouyang Ming menemui banyak rintangan saat dia melaju ke depan, dia masih bisa mendekat lebih banyak di Qin Wuxin. Karena Qin Wuxin harus mengirimkan salvo melodi 8 angin mendalam, dia sudah mencapai batas dari apa yang dapat didukung oleh esensi sejatinya. Tetapi untuk Ouyang Ming, esensi sejatinya sangat kental dan dia tidak mengonsumsi terlalu banyak. Kipas besi terbuka sekali lagi, hanya 3 kaki dari leher ramping seperti giok Qin Wuxin. Sekarang pertempuran telah mencapai titik ini, pada dasarnya hasilnya sudah ditentukan. Qin Wuxin telah kalah. Penonton tersentak. Di final, Ouyang Ming tidak menemui banyak lawan yang kuat. Dia dengan lancar mengalahkan semua orang yang dia lawan sampai dia bertemu dengan Lin Ming, dan benar-benar dikalahkan sendiri. Banyak orang merasa itu karena Ouyang Ming tidak cukup galak sampai mereka menyaksikan pertandingan ini. Ouyang Ming telah mengalahkan Qin Wuxin dengan margin keunggulan yang sangat besar. Ini benar-benar membuat semua orang sadar akan fakta bahwa Ouyang Ming telah mengambil tempat ketiga selama pertemuan bela diri fraksi total terakhir, kekuatannya tidak bisa diragukan lagi. Alasan Ouyang Ming dikalahkan oleh Lin Ming adalah karena Lin Ming jauh lebih kuat. Lin Ming sudah berada di 3 besar. Tinggal Jiang Baoyun dan Mugu Buyu yang tersisa. Saya sangat menantikan pertandingan mereka. Petik 2. Jika Lin Ming bisa memenangkan pertandingan berikutnya, dia akan menjadi yang kedua. Jika dia bisa memenangkan 2 pertandingan berikutnya, dia akan menjadi juara. Petik 2. Juara. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi yang pertama? Jiang Baoyun terlalu abnormal. Ketika dia melawan Qin Wuxin, dia bahkan tidak menggunakan pedangnya, bahkan Lin Ming tidak sekuat itu. Dia bukan tandingan Jiang Baoyun. Paling banter dia akan melawan Mugu Buyu, tapi bahkan Mugu Buyu belum menunjukkan kekuatan aslinya. Petik 2. Saat orang-orang ini berbicara, pertandingan kelas berat lainnya dimulai. Mugu Buyu melawan Jiang Lanjian. Episode ke-282, dengan judul Lin Ming vs Mugu Buyu. Langsung ke dalam alurnya. Biasanya setelah Master Boneka melangkah ke alam Xiantian, dia akan dapat mencapai batas integrasi esens. Tapi Mugu Buyu berhasil melakukannya dengan budidaya hanya setengah langkah ke Hautian. Hanya berdasarkan poin ini saja, tidak ada yang percaya bahwa Jiang Lanjian bahkan memiliki peluang kecil untuk menang. Setelah pertandingan dimulai, Mugu Buyu melepaskan boneka laba-laba dari tasnya. Sampai sekarang, dia hanya menggunakan boneka laba-laba ini, dan muncul seolah-olah dia juga hanya akan menggunakan boneka laba-laba ini untuk berurusan dengan Jiang Lanjian. Apakah itu hanya boneka laba-laba? Mugu Buyu terlalu sombong. Jiang Lanjian mengerutkan kening. Dia akan menjadi orang pertama yang mengakui bahwa dia bukan tandingan Mugu Buyu. Namun, bagi Mugu Buyu yang hanya mengeluarkan boneka terlemahnya untuk menghadapinya, dia terlalu dipandang rendah. Konsep angin. Esensi sejati segera beredar melalui tubuh Jiang Lanjian. Dia memotong dengan pedang panjang di tangannya, dan beberapa lusinan lampu pedang mengarah langsung ke arah Mugu Buyu. Pada saat yang sama, langkah kakinya berkedip, dan sosoknya langsung menghilang. Waduh! Jiang Lanjian muncul seperti hantu di sisi Mugu Buyu. Tidak salah bahwa boneka laba-laba itu kuat, tetapi reaksinya sangat lambat. Di bawah kekuatan kecepatan ekstrim Jiang Lanjian, boneka laba-laba tidak bisa merespon sama sekali, itu seperti dekorasi acak. Jiang Lanjian hanya melangkah di sekitarnya. Meskipun seorang puppet master memiliki kekuatan tempur yang sangat hebat,
mereka juga memiliki kelemahan yang fatal, dan itu karena mereka adalah seorang puppet master. Seorang master boneka mirip dengan murid-murid dari fraksi sitar. Kecepatan mereka lambat, dan pertahanan mereka lemah. Kemampuan tempur jarak dekat mereka hampir bisa diabaikan. Tapi Jiang Lanjian justru sebaliknya. Dia sangat cepat, pedangnya cepat dan ganas, dan begitu dia mendekati seseorang, serangannya seperti badai. Melihat Jiang Lanjian tiba-tiba mendekati Mugu Buyu, mata penonton membelalak. Akankah Mugu Buyu jatuh di sini? Dia hanya mengeluarkan boneka laba-laba terlemahnya untuk berurusan dengan Jiang Lanjian. Mugu Buyu ini terlalu berani. Angin puyuh melolong, dan pedang Jiang Lanjian memotong. Pedang ini berisi semua aspirasinya. Dentang. Ada suara logam yang bertabrakan, dan pedang Jiang Lanjian tidak bisa memotong apapun. Dia tidak bisa mempercayai matanya saat dia melihat pedang di tangannya. Pedang ini mengandung konsep angin, namun masih bisa dicegah oleh Mugu Buyu hanya dengan mengangkat tangannya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Lin Ming yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat tangguh, dia hanya bisa memantulkan pedang. Mustahil baginya untuk menjadi seperti Mugu Buyu dan langsung memegang pedang dengan tangannya. Akal Jiang Lanjian memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah di sini, dan dia ingin mencabut pedangnya dan mundur. Namun, dia terkejut menemukan bahwa pedangnya tertancap. Di lengan Mugu Buyu, tampaknya ada tentakel hitam yang menggeliat seperti cacing tanah besar, membungkus pedangnya. Ekspresi Jiang Lanjian berubah. Apa ini tadi? Apakah ini tubuh manusia? Mati. Mugu Buyu menjerit, dan kuku tangan kirinya tiba-tiba berubah menjadi duri tajam sepanjang kaki, mengarah ke tangan Jiang Lanjian. Pada saat ini, satu-satunya cara Jiang Lanjian dapat menghindari serangan ini adalah jika dia meninggalkan pedang di tangannya. Tapi bagi seorang pendekar pedang, pedang di tangan mereka adalah nyawa mereka. Mereka lebih suka kehilangan tangan mereka daripada melepaskan pedang mereka. Konsep angin. Jiang Lanjian berteriak, dan esensi sejati meletus dari tubuhnya. Pedang di tangannya dipelintir dengan angin. Pedang, dan semua tentakel hitam dipotong oleh Jiang Lanjian. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Paku berduri panjang Mugu Buyu menempel di dadanya, dan cakar tajam itu menembus dada Jiang Lanjian, darah terciprat kemana-mana. Dada Jiang Lanjian dilapisi darah merah. Jiang Lanjian mengatupkan giginya saat dia dengan paksa mencabut pedang panjangnya dari tangan Mugu Buyu. Dia berlutut dengan satu lutut, dadanya berdarah deras. Duri sepanjang kaki itu cukup untuk menusuk organ dalamnya. Kamu akan mati untuk mencabut pedangmu. Kamu benar-benar anak yang bodoh. Mugu Buyu menendang Jiang Lanjian, tertawa mengejek. Saat murid fraksi pedang di antara penonton melihat ini, mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan. Mugu Buyu terlalu menghina, ini lebih dari menghina Jiang Lanjian. Tetapi meskipun mereka marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan pada Mugu Buyu. Bagaimanapun, Mugu Buyu telah mengalahkan Jiang Lanjian dalam pertandingan yang adil. Tidak peduli situasinya, itulah kebenarannya. Jika mereka ingin membalas dendam untuk Jiang Lanjian, mereka hanya bisa menantang Mugu Buyu untuk pertandingan jujur di atas panggung. Sayangnya, tidak ada satupun di antara mereka yang cocok dengan Mugu Buyu. Seperti ini, mereka hanya bisa menelan hinaan ini. Jiang Lanjian diangkat dengan tandu dan dibawa keluar panggung. Dia terluka parah. Meskipun 7 lembah mendalam memiliki banyak sekali obat penyembuhan langka dan berharga, tidak satupun dari mereka yang mampu memungkinkan Jiang Lanjian pulih sepenuhnya dalam 1 jam dan sepenuhnya memulihkan keefektifan tempurnya. Jiang Baoyun melihat luka dada Jiang Lanjian, wajahnya seperti permukaan danau yang tenang. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Mugu Buyu dengan jijik. Mugu Buyu tersenyum aneh, "JJJ,
pertahanan kalian murid fraksi pedang sangat tipis seperti kertas. Saya baru saja membelai dia dengan lembut dan dia sudah menjadi seperti ini. Jika bukan karena aku segera menerima tanganku, maka hatinya sudah dihancurkan olehku. Petik 2. Jiang Baoyun tidak menjadi marah atau bahkan panas. Dia hanya berkata dengan dingin, kata-katamu tidak berguna. Semuanya akan menjadi jelas di panggung bela diri. Petik 2. Provokasi Mugu Buyu jelas ditularkan kepada semua orang. Ini adalah tandanya bahwa dia tidak takut pada siapapun, bahkan Jiang Baoyun pun tidak terkecuali. Bukan hanya Lin Ming dan Jiang Baoyun yang terus-menerus mengejutkan penonton dengan kekuatan yang mereka ungkapkan, Mugu Buyu juga sama. Dia juga seperti gunung es besar yang mengapung di air. Sejauh ini hanya ujung dari kemampuannya yang terlihat. 3 elit hebat dari generasi muda memiliki kekuatan yang jauh melampaui juara dari beberapa pertemuan bela diri fraksi total terakhir. Jika bukan karena ketiga individu ini, maka kekuatan Ouyang Ming sendiri sudah cukup untuk memenangkan turnamen. Bagaimana Mugu Buyu melakukannya? Bagaimana dia bisa menggunakan lengannya untuk memblokir pedang Jiang Lanjian? Dan apa tentakel hitam itu? Petik 2. Saya tidak punya ide. Orang-orang dari fraksi boneka itu terlalu eksentrik dan aneh. Mereka jarang berhubungan dengan faksi lain. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan hampir sepanjang waktu. Mungkinkah mereka mengubah tubuh mereka sendiri? Mereka hanyalah sekelompok orang gila. Petik 2. Saat penonton berbicara, segala macam teori dilemparkan. Satu-satunya hal yang bisa mereka katakan dengan pasti adalah bahwa pertempuran jarak dekat bukan lagi kelemahan Mugu Buyu. Dia memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh, kemampuan tempur jarak dekat yang tangguh, dan bahkan serangan jarak jauh yang lebih baik. Dengan koordinasi dari banyak boneka, ini adalah metode serangan 3 dimensi yang sangat lengkap. Mugu Buyu dan Lin Ming adalah sama, mereka berdua adalah jenius tempur yang sangat serbaguna. Apalagi, dia jelas lebih kuat dari Lin Ming. Saat murid fraksi pedang menyadari ini, mereka diam-diam menjadi gugup. Apakah Jiang Baoyun cukup? Apakah dia baik-baik saja? Saat ini bukan lagi hanya pertandingan antara Jiang Baoyun dan Mugu Buyu. Setelah penghinaan pedih terhadap harga diri mereka, ini sudah menjadi masalah kehormatan bagi fraksi pedang. Jika Jiang Baoyun dikalahkan, fraksi pedang benar-benar tidak akan bisa mengangkat kepala mereka karena rasa malu. Namun, pertarungan Mugu Buyu dan Jiang Baoyun belum terjadi. Sebaliknya, orang pertama yang akan dilawan Mugu Buyu sebenarnya adalah Lin Ming. Saat wasit mengumumkan pertarungan ini, seluruh arena mulai mendidih karena kegembiraan. Pertempuran antara Lin Ming dan Mugu Buyu ini akan menjadi pertarungan antara dua jenius serba bisa di puncak bakat. Untuk pertama kalinya, sorak-sorai penduduk desa Lin Ming melampaui sorak-sorai lawannya. Para murid fraksi pedang dan gadis-gadis muda fraksi sitar semuanya bersorak untuk Lin Ming. Sebagai perbandingan, hampir tidak ada yang mendukung Mugu Buyu. Murid fraksi boneka sudah langka, dan pada pertemuan bela diri fraksi total ini hanya beberapa dari mereka yang muncul. Tidak hanya itu, tetapi masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang sangat aneh dan aneh. Mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu membosankan seperti bersorak. Selain itu, fraksi wayang juga tidak pernah populer dengan fraksi lain. Fraksi Arai, fraksi pemurni, dan sebagian besar lainnya tidak memiliki kesan yang baik terhadap fraksi boneka, jadi tentu saja mereka tidak akan mendukung Mugu Buyu. Namun, meskipun ada banyak orang yang bersorak untuk Lin Ming, hanya sedikit yang benar-benar percaya padanya. Memang, kekuatan Lin Ming sudah melebihi harapan yang orang lain berikan padanya. Dia telah mengalahkan Fang Qi, Jiang Lanjian, Qin Wuxin, dan kemudian Ouyang Ming. Berkali-kali, dia membuat orang lain mengevaluasi kembali batas kekuatannya.
Tapi Mugu Buyu juga sama. Pertama dia telah mengungkapkan batas integrasi esensinya, dan kemudian dia mengungkapkan kemampuan pertempuran jarak dekatnya yang kuat. Sekarang momentumnya saat ini sama sekali tidak lebih lemah dari Jiang Baoyun. Di panggung bela diri, Lin Ming berdiri 100 kaki dari Mugu Buyu. Selama pertemuan bela diri fraksi total ini, apa yang dialami Lin Ming benar-benar membuka matanya. Dia telah melihat seorang musisi sitar, master arai, dan sekarang seorang dalang, 3 gaya bertarung yang sangat berbeda dan istimewa. Dan ini hanya di dalam 7 negeri mendalam yang relatif kecil. Jika ini diperluas ke seluruh benua Sky Spill, siapa yang tahu berapa banyak gaya bertarung yang aneh dan fantastis yang akan ada. Mugu Buyu membuka tas di punggungnya, dan serangkaian 3 boneka melompat. Yang pertama adalah boneka laba-laba, yang kedua adalah mumi, dan yang terakhir adalah buaya besar bercakar 8. Mugu Buyu akhirnya mengeluarkan boneka-boneka lain, dan tidak hanya itu, tetapi dia telah mengeluarkannya dari awal. Sebelumnya, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan sampai sejauh ini. Ketika Anda mengalahkan Ouyang Ming dengan begitu mudah, itu benar-benar mengejutkan. Anda adalah orang pertama di antara generasi muda yang sangat mengejutkan saya. Tetapi, ini bukan karena seberapa kuat Anda, tetapi karena seberapa cepat Anda tumbuh. Bagi Anda yang sudah memaksa saya untuk menggunakan 3 boneka dari awal sudah cukup untuk Anda banggakan. Petik 2. Kata-kata tidak berguna. Ayo berjuang. Saat suaranya jatuh, tombak lembut mendalam berat yang digenggam Lin Ming di tangannya mulai memancarkan warna biru samar, esensi sejati biru muncul. Getaran esensi sejati yang tak berujung melonjak sembarangan, bahkan mengguncang udara. Menghadapi Mugu Buyu, Lin Ming sama sekali tidak tahu apa yang diharapkan, atau apa yang akan terjadi. Dia hanya tahu bahwa Mugu Buyu akan menjadi lawan yang sangat tangguh. Meskipun ini bisa disebut pertandingan 1 lawan 1, kenyataannya adalah bahwa Lin Ming melawan setara dengan 4 musuh yang kuat. Ah! Mumi itu menjerit, sebilah tulang di tangannya, mengarah langsung ke arah Lin Ming. Kecepatannya sangat cepat dan agung, bahkan tidak lebih lambat dari Jiang Lanjian. Tombak di tangan Lin Ming berbalik, menusuk ke arah Mumi. Kekuatan 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar mengalir keluar. Dapat dikatakan bahwa selama tombak Lin Ming menggores lawan itu hampir mati. Tidak mungkin pisau tulang putih yang diputihkan itu untuk menghentikan tombak Lin Ming. Namun, pada saat ini, bilah tulang di tangan Mumi meledak, dan bilah tulang sepanjang 4 kaki langsung berubah menjadi beberapa ratus jarum tulang panjang 3 inci yang ditembakkan ke arah Lin Ming. Separuh dari tulang jarum ini berkilau dengan zat hijau mengkilap, beracun. Serangan itu semakin mendekat. Ledakan senjata beracun yang tiba-tiba ini dapat digambarkan sebagai gerakan yang sangat jahat dan jahat. Lin Ming mendengus dingin, dan kekuatan getaran meletus. 10.000 filamen saripati sejati yang bergetar ditembakkan dari tombak lunak mendalam yang berat, masing-masing bersinar dengan cahaya biru. Pupu. Penonton mendengar hujan suara ledakan yang intensif. Ratusan jarum tulang itu benar-benar berubah menjadi debu tulang oleh esensi sejati biru itu. Episode ke-283, dengan judul Tubuh Pertarungan Boneka. Langsung ke dalam alurnya. Fragmen tulang menari di udara, Mumi itu terlempar oleh ledakan esensi sejati setelahnya. Lin Ming meletus dengan esensi sejati. Tombaknya bergetar, dan dia segera meluncurkan Raja Wali Emas menghancurkan Void, sosoknya kabur, kecepatan ekstrimnya seperti dewa dan hantu. Dia mengabaikan boneka Mumi itu, dan malah bergegas menuju Mugu Buyu. 200 kaki berlalu dalam sekejap di bawah kaki Lin Ming, dia mengarahkan tombaknya ke dada Mugu Buyu.
Lewati boneka dan tekan pengontrol, ini adalah cara terbaik dan paling efisien untuk berurusan dengan master boneka. Namun, Mugu Buyu bukanlah dalang biasa. Kemampuan tempur jarak dekatnya tidak normal. Dalam pertempuran jarak dekat, akankah Lin Ming mengulangi kesalahan yang sama dan berakhir seperti Jiang Lanjian? Semua orang memikirkan pertanyaan ini di dalam hati mereka. Jiang Lanjian adalah murid fraksi pedang, dan tidak ada yang meragukan seberapa kuat kekuatan jarak dekatnya. Namun dia telah dihancurkan oleh Mugu Buyu. Kekuatan pertahanan Mugu Buyu terlalu luar biasa, dia hampir kebal. Lalu, akankah tombak Lin Ming memiliki harapan untuk mengancam keberadaan yang dikenal sebagai Mugu Buyu? Mata penonton bulat, semuanya menonton dengan mata tidak berkedip. Tatapan mereka terfokus pada pemandangan di atas panggung bela diri. Melihat Lin Ming bergegas ke arahnya, sudut bibir Mugu Buyu miring ke atas dengan seringai jahat. Dimulai ketika dia berusia 12 tahun, tubuhnya telah mengalami transformasi yang tak terhitung jumlahnya dengan bahan langka dan berharga. Tulangnya telah dicampur dengan aget gold, dan esensi dark steel yang berat telah disuntikkan ke dalam dagingnya. Setelah itu, dia berendam di heavy gold water selama 7 hari selama 7 minggu, totalnya 49 hari. Proses ini diulang sebanyak 6 kali, dan terjadi 2 kali setahun selama 3 tahun. Penyiksaan yang tidak manusiawi dan rasa sakit yang sangat menyiksa ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh manusia normal tanpa menjadi gila. Karena transformasi ini, semua rambutnya benar-benar rontok dan kulitnya mengering dan layu seolah-olah dia berada di akhir hayatnya. Meski masih muda, penampilannya sama seperti mayat yang terlalu lama tergeletak di bawah sinar matahari. Dapat dikatakan bahwa sampai batas tertentu, Mugu Buyu telah mengubah tubuhnya sendiri menjadi boneka hidup. Alasan mengapa Mugu Buyu bersedia membayar harga sebesar itu adalah untuk melepaskan diri dari kutukan pertempuran jarak dekat dari Puppet Master. Dia ingin menjadi master boneka legendaris, dan tempat di mana ambisinya dimulai adalah di pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. Zirah emas tua, Mugu Buyu berteriak, dan tulangnya mulai berderak, seluruh kerangkanya mengeluarkan suara letusan yang keras. Lapisan logam dibor dari dagingnya dan dituangkan, menutupi kedua lengannya. Saat ini, kedua tangan Mugu Buyu telah berubah warna menjadi emas hitam. Menghadapi serangan ganas Lin Ming, Mugu Buyu tidak mengelak atau menghindar. Sebagai gantinya, dia meraih tombak lembut mendalam berat Lin Ming. Perubahan mendadak ini membuat seluruh penonton terkejut, apakah ini masih tubuh manusia? Mugu Buyu langsung menggenggam ujung tombak. Selama dia bisa memegang ujung tombak, dia bisa menggunakan bonekanya untuk menyerang lagi. Kemudian, Lin Ming akan sama dengan Jiang Lanjian. Dia hanya memiliki 2 jalan yang harus diambil. Tinggalkan tombaknya dan mundur, atau menderita luka yang menyedihkan dan kalahkan. Namun, saat dia memegang ujung tombak itu, wajahnya yang tersenyum licik membeku di tempatnya. Pada saat itu, 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar meledak seperti ledakan. Lin Ming mencibir, apakah Anda benar-benar berpikir Anda tak terkalahkan? Lin Ming memberikan huh dingin, dan esensi sejati birunya yang telah menyatu dengan kekuatan naga sejati mengamuk ke dalam tubuh Mugu Buyu. Kekuatan getaran mampu mengabaikan pertahanan permukaan apapun, langsung menghancurkan intinya. Mugu Buyu mengeluarkan batuk yang menyedihkan saat dia dikirim terbang kembali oleh tombak bergetar Lin Ming. Apa? Melihat ini, penonton memiliki ekspresi yang sangat tercengang. Sebelumnya, Mugu Buyu mampu dengan mudah memblokir pedang Jiang Lanjian, dan pada saat itu dia bahkan tidak menggunakan zirah emas tua untuk menutupi tangannya. Sekarang, zirah emas berusia telah muncul, dan dia masih tersapu oleh tombak Lin Ming. Bagaimana ini bisa terjadi?
Wajah Mugu Buyu sangat muram dan galak saat dia merangkak kembali ke kakinya. Lengannya masih gemetar, dan aliran darah merah gelap keluar dari celah yang rusak di Golden Agate Armor. Mugu Buyu terluka. Sebuah tombak mampu melukai Mugu Buyu. Bagaimana Lin Ming melakukan ini? Petik 2. Bagaimana kekuatan serangan Lin Ming begitu aneh? Mungkinkah dia belum menggunakan kekuatan aslinya sampai sekarang? Petik 2. Bagi sebagian besar penonton, meskipun Lin Ming lebih kuat dari Jiang Lanjian, dia tidak beberapa kali lebih kuat. Dalam hal kekuatan serangan, Jiang Lanjian masih menjadi murid dari fraksi pedang, dan dia sendiri secara luas dianggap memiliki serangan yang sangat kuat. Setidaknya, dia seharusnya tidak lebih buruk dari Lin Ming. Tapi tombak tunggal Lin Ming beberapa saat yang lalu baru saja benar-benar membalikkan persepsi penonton. Lin Ming melirik tangan gemetar Mugu Buyu dan berkata, "Jadi sepertinya kamu bahkan bisa berdarah." Kekuatan pertahanan Mugu Buyu benar-benar melampaui harapan Lin Ming. Lin Ming baru saja menerobos ke periode kondensasi puls, dan dia telah mencapai 10.000 filamen aliran seperti sutra. Tidak hanya itu, tetapi serangannya juga mengandung esensi sejati biru dan kekuatan guntur. Esensi sejati yang bergetar dari dirinya memiliki kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Begitu mengenai musuh, itu bisa sepenuhnya mengabaikan semua pertahanan permukaan dan langsung merusak organ dan tulang. Artinya, zirah emas berumur Mugu Buyu tidak berguna melawan seseorang seperti Lin Ming. Dalam hal ini, setelah Mugu Buyu benar-benar menerima serangannya, meridian dan tulang belulangnya tidak hancur. Orang ini sebenarnya telah mengubah meridian dan kerangkanya sendiri. Tubuhnya hampir bermetamorfosis menjadi boneka. Benar-benar ada jalur bela diri yang tidak terbatas, segala sesuatu yang indah dan aneh mungkin terjadi. Petik 1. Baik, baik sekali. Ekspresi Mugu Buyu tenggelam. Matanya bersinar cemerlang yang memelototi Lin Ming seperti binatang buas yang menatap manusia yang ingin dikunyah. Dia berkata, "Kamu benar-benar telah memprovokasi kemarahan saya kali ini, aku akan membuatmu membayar harga melakukannya." Petik 2. Tubuh pertarungan boneka. Kerangka Mugu Buyu tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan yang eksplosif seolah-olah semua tulangnya berputar dan patah di dalam dirinya. Pakaian di tubuhnya seperti compang camping karena tercabik-cabik, dan dua lengan berlumuran darah terentang dari punggungnya. Dalam sekejap mata, Mugu Buyu telah berubah menjadi monster bersenjata 4. Lin Ming telah melihat dan mengalami banyak hal aneh dan menjijikkan di Gurun Selatan. Namun melihat pemandangan ini menyebabkan jantungnya berdebar-debar, bulu lengannya terangkat, dan kulit kepalanya kesemutan karena mati rasa. Sepasang lengan ini tidak terlihat seperti terbuat dari bahan langka. Sebaliknya, itu adalah senjata sungguhan yang dipotong dan kemudian dijahit. Mugu Buyu ini adalah orang gila yang mengoceh. Ca-ca-ca-ca. 4 senjata berbeda diambil dari cincin spasial Mugu Buyu. Kedua lengan belakangnya memegang sabit yang panjangnya lebih dari 5 kaki dan pedang panjang tipis 1 inci. Satu lengan depan memegang palu dan yang lainnya memegang jarum besi sepanjang 3 kaki yang setebal ibu jari. Jarum besi ini terutama digunakan oleh fraksi wayang untuk memaku ke dada manusia, sehingga mereka bisa menempelkan manusia tersebut ke papan kayu dan memfasilitasi proses mengubahnya menjadi boneka manusia. Sebagian besar waktu ini akan dilakukan pada mayat, tetapi kadang-kadang digunakan untuk hidup. Saat Mugu Buyu mengeluarkan keempat senjata ini, Lin Ming sudah bergerak. Lin Ming tidak berniat menunggu Mugu Buyu menyelesaikan proses transformasi tubuh ini. Sebuah tombak menusuk keluar, dan ujung tombak itu menyala dengan kilatan listrik yang mendesis. Naga banjir ungu sangat pandai menghancurkan energi yin, dan tubuh Mugu Buyu yang sebagian terdiri dari mayat sangat berat dalam energi ini. Jika tombak ini mengenai, Mugu Buyu benar-benar akan menerima kerusakan bonus tambahan.
Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba merasakan kekuatan traksi besar-besaran menguasai tubuhnya. Seolah-olah dia adalah sepotong besi yang tertarik pada magnet. Lin Ming berbalik dengan terkejut melihat bahwa boneka buaya raksasa telah membuka rahang raksasanya, dan di mulutnya ada pusaran hitam murni yang berputar-putar. Pusaran ini memancarkan gaya tarikan yang sangat kuat yang menarik seluruh tubuhnya. Kekuatan yang melanda. Keterampilan apa ini? Sebelum Lin Ming bisa bereaksi, dia mendengar suara aneh. Sarang laba-laba perak raksasa jatuh dari langit ke arahnya. Inilah sarang laba-laba yang dilepaskan boneka laba-laba. Setelah master boneka mencapai batas integrasi esensi, boneka yang mereka ciptakan dapat mempertahankan kemampuan yang mereka miliki dalam hidup sampai tingkat tertentu. Misalnya, laba-laba ini telah mempertahankan jaring laba-laba. Sementara itu, boneka mumi juga ikut bergerak. Ini mengangkat tangannya, memegang pisau tulang yang patah dan mendorong langsung ke dada Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming dicengkeram oleh kekuatan traksi yang menelan dan benar-benar tidak dapat mengelak atau menghindar. Ada sarang laba-laba di udara dan sebilah tulang di tanah. Lin Ming telah didorong ke dalam situasi yang pasti akan membunuh. Penonton secara kolektif tersentak kaget. Beberapa gadis muda fraksi Siter tidak tahan melihat ini dan mulai berteriak keras. Pada saat ini, cahaya ungu terang yang berkilauan terpancar dari Lin Ming, dan busur tebal petir ungu melompat dari tubuh Lin Ming seperti ular piton raksasa, menabrak jaring laba-laba. Cici. Sarang laba-laba yang jauh melampaui sutra cacing langit dalam keuletan langsung ditembakkan menjadi abu oleh guntur dewa naga banjir ungu. Dalam sepersekian detik itu, mumi itu memerah di Lin Ming, bilah tulangnya terangkat tinggi. Lin Ming memberikan tembakan keras, tombak panjang di tangannya menusuk seperti ular berbisa. Engah. Tombak itu dipenuhi dengan momentum yang luar biasa saat menembus dada mumi. Kekuatan guntur yang secara khusus mampu menghilangkan ledakan energi yin, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya menutupi mumi dalam jaringan petir, tubuhnya mengejang dengan liar. Cici. Seluruh tubuh mumi hangus hitam oleh kekuatan guntur, ditembakkan. Menjadi balok arang. Tiba-tiba, mumi itu membuka mulutnya yang lebar dan mengeluarkan kabut asap ungu. Racun mayat. Kabut ungu baru saja muncul ketika dibakar dengan bersih oleh guntur yang bersifat memurnikan. Namun, adegan ini menyebabkan hati Lin Ming gelisah karena terkejut. Kekuatan pengalihan dari kekuatan aligator yang menelannya untuk menahannya, dikombinasikan dengan potensi pembunuhan dari boneka mumi dan laba-laba saat mereka mengitarinya. Bahkan saat mati, boneka mumi masih akan mengeluarkan racun beracun yang mematikan, hanya ada lapisan demi lapisan gerakan membunuh. Jika Lin Ming tidak memiliki guntur ilahi naga banjir ungu dan esensi sejati bergetar biru yang bisa bertahan dan menyerang, maka akan sangat sulit baginya untuk menangkal begitu banyak serangan. Mati. Lin Ming dengan dingin mendengus dan 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar bergabung ke dalam tubuh mumi di mana ia meledak. Mumi itu langsung meledak berkeping-keping dari ujung tombak. Dia menghancurkan boneka. Sangat galak. Meski hanya menghancurkan sebuah boneka, pencapaian ini masih cukup untuk mengejutkan hati semua orang yang hadir. Sampai saat ini, boneka Mugu Buyu seolah-olah abadi. Tidak peduli bagaimana dia membiarkan lawannya menyerang, tidak satupun dari mereka mampu menghancurkan pertahanan boneka tersebut. Bahkan jika boneka itu terkadang terluka secara tidak sengaja, mereka sepertinya sama sekali tidak menyadari kerusakan yang mereka alami. Fakta bahwa Lin Ming mampu menghancurkan boneka sepenuhnya dalam satu serangan sudah cukup untuk membuat mata penonton berbinar kegirangan. Seorang master wayang memiliki jumlah boneka yang terbatas. Setiap kali boneka mati, kekuatan master boneka akan melemah. Di panggung bela diri, Lin Ming dengan santai melepaskan tombaknya, dengan dingin melihat ke arah Mugu Buyu.
Apakah Anda akhirnya menyelesaikan transformasi tubuh pertarungan boneka Anda? Pada saat ini, seluruh tubuh Mugu Buyu diselimuti oleh karapas tebal, dengan hanya 4 lengan mencuat yang ditutupi dengan zirah emas tua. Mugu Buyu berada dalam posisi yang sangat aneh saat dia menopang dirinya pada keempat anggota badan ini. Dia tampak seperti kumbang raksasa. Hehe, boneka yang kubuat ini memiliki pertahanan terkuat dari semuanya. Ini disebut Crimson Gold Tortoise. Armor Crimson Gold Tortoise dapat menahan penetrasi dari segala bentuk esensi sejati. Saya akui, esensi sejati Anda sangat aneh. Itu benar-benar dapat menembus zirah emas tua saya dan melukai saya. Tapi sekarang, itu tidak berguna melawan Crimson Gold Tortoise. Selama saya terlindungi di dalam, saya tidak terkalahkan. JJJ. Petik 2. Mugu Buyu tertawa jahat. Lin Ming menyelidiki armor Crimson Gold Tortoise dengan kekuatan jiwanya dan itu tampak seperti yang dikatakan Mugu Buyu. Armor Crimson Gold Tortoise itu disegel dalam semacam distorsi medan gaya yang aneh, memotong semua aliran esensi sejati. Fraksi boneka benar-benar memiliki terlalu banyak rahasia. Meskipun Lin Ming tidak memahami prinsip di balik medan gaya, dia bisa menebak bahwa itu adalah misteri yang mendekati kekuatan hukum. Fraksi boneka belaka juga memiliki warisan yang begitu kuat. Seseorang benar-benar tidak bisa meremehkan faksi manapun, tidak peduli ukurannya. Saya tidak berpikir bahwa melawan Mugu Buyu saya akan dipaksa untuk menggunakan kemampuan terakhir saya. Jika saya sudah didorong ke tahap ini, bagaimana saya akan menangani Jiang Baoyun? Petik 1. Episode ke-284, dengan judul Dewa Api Jahat vs Naga Banjir Ungu Guntur Ilahi. Langsung ke dalam alurnya. Di aula besar 7 lembah mendalam, ekspresi Si Zongtian berubah. Kura-kura emas Scarlet, aku tidak berpikir bahwa Mugu Buyu sudah mampu mengendalikan kura-kura emas Scarlet. Sebagai master lembah dari 7 lembah mendalam, Si Zongtian memiliki beberapa pemahaman tentang metode budidaya dan keterampilan lain dari fraksi boneka. Kura-kura emas Scarlet adalah boneka pertahanan, dan baju besinya berisi lapangan kekuatan esensi sejati. Ini adalah jenis hukum yang bahkan di atas konsep angin. Sebuah medan kekuatan esensi sejati muskil dan penuh teka-teki, seseorang yang bukan jenius sejati tidak akan pernah bisa memahaminya. Itu adalah salah satu warisan paling rahasia dari fraksi boneka. Medan kekuatan esensi sejati dan batas integrasi esensi bersama-sama adalah dua warisan tertinggi dari fraksi boneka. Namun, kesulitan dalam memahami medan kekuatan esens sejati bahkan melampaui batas integrasi esens. Si Zongtian tidak akan pernah membayangkan bahwa Mugu Buyu, pada usia yang begitu muda, akan benar-benar berhasil memahami dua warisan tertinggi dari fraksi boneka secara bersamaan. Ini adalah bakat terbesar yang dilihat fraksi boneka selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia bahkan lebih unggul dari status Jiang Baoyun di fraksi pedang. Petik 2. Si Zongtian menoleh untuk melihat tetua besar fraksi boneka yang sedang duduk di sudut aula besar. Anehnya, wajah panjang monster mayat tua itu ternyata memiliki senyuman yang sangat jelek. Jelas sekali, dia sangat puas dengan Mugu Buyu. Melihat mata si Zongtian tertuju padanya, tetua besar fraksi boneka tersenyum dengan JJJ, dan berkata, Buyu telah memahami hanya sedikit pengetahuan dangkal dari medan kekuatan esensi sejati. Sedangkan untuk Scarlet Gold Tortoise, dia hampir tidak bisa menggunakan level terendah, tapi, JJJ, meskipun hanya sedikit pengetahuan yang dangkal, itu sudah lebih dari cukup untuk memenangkan pertandingan ini dan selanjutnya. Petik 2. Kata-kata penatua hebat fraksi boneka dipenuhi dengan kepercayaan diri tertinggi. Memang, dia punya alasan untuk percaya diri. The True Essence Force Field dikenal sebagai pertahanan absolut di antara semua pertahanan boneka.
Selama dia bersembunyi di dalam Scarlet Gold Tortoise, Mugu Buyu akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tidak hanya itu, Mugu Buyu juga memiliki boneka yang dibuat dari Master Alam Puncak Hautian. Boneka ini telah digunakan 1 kali setahun yang lalu, dan kekuatannya sudah luar biasa saat itu. Sekarang, 1 tahun telah berlalu dan kekuatannya kemungkinan besar bahkan lebih besar. Bidang kekuatan esensi sejati ditambah dengan boneka Master Hautian Puncak. Jika keduanya digunakan bersamaan, bahkan tidak menyebutkan Lin Ming, bahkan Jiang Baoyun akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan Mugu Buyu. Tidak heran Mugu Buyu begitu sombong, dia memiliki kualifikasi untuk mendukung omong kosongnya. Si Zongtian dengan santai melirik Elder Fraksi Pedang dan terkejut melihat dia memiliki ekspresi yang sangat serius dan serius. Rupanya, dia juga sangat gugup dengan pertandingan Jiang Baoyun dan Mugu Buyu. Di atas panggung bela diri, boneka mumi sudah dihancurkan oleh Lin Ming. Dari dalam kura-kura emas merah, Mugu Buyu melepaskan boneka lainnya. Boneka ini juga berbentuk manusia seperti mumi, dan seluruh tubuhnya ditutupi baju besi merah terang. Boneka ini dibakar dengan api yang cemerlang di sekujur tubuh, dan auranya gagah dan fenomenal. Sepertinya itu adalah dewa perang yang menyala-nyala yang telah lahir dari abu pembantaian. Cici, boneka itu mengambil 1 langkah di tanah, dan ubin lantai langsung meleleh. Seluruh tubuhnya memancarkan energi esensi sejati yang kuat, itu tak terhitung. Kali lebih kuat dari mumi sebelumnya. Itu adalah dewa api jahat. Setelah fraksi wayang melenyapkan Flame Cult of Grace Venerate Nation, mereka menggunakan mayat pendiri mereka untuk membuat boneka ini. Pendiri itu adalah Master Hautian Puncak. Petik 2. Dewa api jahat bahkan lebih kuat dari tahun lalu. Pada saat itu pelindung tubuhnya tidak memiliki panas yang menyengat, dan tidak dilingkari api. Petik 2. Penonton di sekitarnya tidak tahan tetapi berteriak ketakutan dan pujian. Dibandingkan dengan True Essence Force Field, puncak boneka Master Alam Hautian ini jauh lebih menakutkan dan mengintimidasi. Bagaimana Lin Ming masih bisa melawan Mugu Buyu? Jadi ini adalah boneka yang diproduksi menggunakan Master Alam Hautian Puncak, mata Lin Ming menyipit. Boneka yang dibuat Mugu Buyu dari seorang guru Hautian Puncak bukanlah boneka biasa, juga tidak akan dibuat dengan bahan biasa. Boneka ini setidaknya akan menjadi Master Hautian tingkat atas seperti Qin Zia, atau bahkan lebih kuat dari Qin Zia. Ini sama sekali bukan musuh yang bisa dibandingkan dengan Master Puncak Hautian dari 36 negara. Setelah dijadikan wayang, kekuatannya masih banyak dilemahkan karena keterbatasan budidaya Mugu Buyu. Tetap saja, itu tidak akan mudah untuk ditangani. Ditambah dengan fakta bahwa Mugu Buyu tersembunyi di dalam lapangan kekuatan esensi sejati kura-kura emas Scarlet, dan dengan kemampuan skirmishing dari boneka buaya dan laba-laba raksasa, penyatuan keempat faktor ini menciptakan sistem pertahanan dan pertahanan yang sempurna tanpa kelemahan di semua. Mereka bisa menyerang dalam sudut 360 derajat dari setiap titik mati. Bahkan Jiang Baoyun muram saat dia menyaksikan Mugu Buyu mengatur panggung pertempuran. Selama 3 tahun terakhir ini, tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, tapi juga Mugu Buyu. Dia telah mendapatkan kemampuan khususnya sendiri, dan Mugu Buyu juga tidak terkecuali. Dia berhasil memahami 2 warisan tertinggi dari fraksi boneka. Dia sudah mendapatkan ketenaran setahun yang lalu dengan Dewa Api Jahat, dan sekarang kekuatannya semakin meningkat. Lin Ming, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melawan ini. Mata Jiang Baoyun cemerlang saat dia melihat Lin Ming. Dalam situasi ini, kebanyakan orang telah mencoret Lin Ming memiliki harapan untuk menang. Berkali-kali Mugu Buyu telah mengungkapkan kekuatan yang luar biasa di luar imajinasi siapapun. Tidak berlebihan untuk memanggilnya bakat terbesar yang pernah dilihat fraksi boneka dalam 600 tahun sejarahnya.
Lin Ming diam-diam menatap dewa api jahat. Esensi sejati terus membanjiri benih dewa sesat, dan dengan suara berderak ringan, jarum baja ungu yang tampak biasa melompat ke telapak tangan Lin Ming. Jarum baja ini panjangnya hanya 2 inci, dan ada gambar naga banjir ungu terukir di poros jarum. Naga banjir ungu ini mengitari jarum baja itu 9 kali, cakarnya dalam pose bermusuhan dan mengancam. Jiwa guntur Dewa Naga Banjir Ungu akhirnya muncul kembali di dunia setelah tidur selama 1 bulan di benih dewa sesat. Meskipun jarum baja naga yang melingkar berisi kekuatan guntur yang sangat buas dan brutal, dari luar, mustahil untuk melihat sesuatu yang aneh. Kekuatan guntur benar-benar terkompresi di dalam jarum baja, bahkan tanpa sedikit pun kekuatan guntur meluap. Akan sulit bahkan bagi Master Xiantian untuk menyadari bahwa jarum baja di tangan Lin Ming ini seluruhnya terdiri dari energi. Mereka hanya akan mengira itu adalah jarum baja yang kokoh. Ini adalah simbol guntur tingkat tinggi manifestasi guntur. Energi dan massa berasal dari sumber yang sama. Begitu massa dibakar, itu akan berubah menjadi energi. Dan begitu energi dikompresi dengan tinggi, ia juga dapat berkembang dan mendapatkan kualitas yang substansial. Inilah yang disebut manifestasi esensi sejati. Manifestasi guntur juga sama. Oleh karena itu dari semua yang hadir, tidak ada yang memperhatikan jarum baja ungu muncul di tangan Lin Ming kecuali Mu Qinghong. Bahkan si Zongtian bukanlah pengecualian. Jika si Zongtian benar-benar memfokuskan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki, maka dia mungkin dapat menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada jarum baja itu. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa jarum baja Lin Ming ini mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi. Dia akhirnya menggunakan kartu truf terakhirnya. Ini adalah jiwa guntur Dewa Naga Banjir Ungu. Jika bukan karena Qianyu memberitahu saya sebelumnya, maka saya tidak akan pernah memperhatikan objek sekecil itu. Petik 2. Mu Qinghong melihat jarum baja naga yang melingkar itu dan merasakan jantungnya kaget. Kekuatan guntur sebenarnya dikompresi sedemikian rupa hingga tingkat yang menakutkan, sulit untuk membayangkan bahwa ini adalah jiwa guntur langkah tanah tingkat rendah. Di panggung bela diri kali ini, Mugu Buyu yang telah melepaskan semua kekuatan senjatanya tertawa dengan suara JJJ. Dia berkata, Lin Ming, Anda bisa bangga memaksa saya untuk menggunakan kekuatan penuh saya. Sekarang, temui serangan terkuatku, Flaming Hell. Petik 2. Boneka laba-laba meludahkan bola sutra laba-laba dan boneka buaya raksasa itu membuka mulutnya untuk melepaskan kekuatan menelannya. Kekuatan yang menyelimuti ini segera menempel ke tubuh Lin Ming, menghalangi dia menggunakan kecepatannya yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, Dewa Api Jahat mengeluarkan pedang besar api besar yang berkobar dalam kobaran api. Setelah pedang besar ini muncul, lapisan gelombang panas keluar seperti air pasang, seolah-olah semua oksigen di udara itu sendiri telah terbakar. Di bawah gelombang energi yang begitu mengerikan, bahkan pelindung di sekitar panggung bela diri mulai sedikit bergetar. Dan ini hanya setelah melepaskan kekuatan seperti itu. Jelas, serangan Mugu Buyu akan lebih kuat. Semua penonton menyaksikan dengan mata terbelalak, nafas mereka tertahan. Qin Xingxuan merasa seolah-olah jantungnya tersangkut di tenggorokannya. Kedua tangan kecilnya digenggam erat, buku-buku jarinya putih. Bagaimana Lin Ming bisa menghentikan serangan yang begitu hebat? Mugu Buyu benar-benar salah satu junior paling kejam dan paling kejam di generasinya. Seseorang hanya perlu melihat Jiang Lanjian sebagai contoh. Meskipun pertemuan bela diri fraksi total tidak mengizinkan pembunuhan, bagaimana jika itu terjadi secara tidak sengaja? Atau bagaimana jika ada cedera serius yang tidak dapat dipulihkan yang melumpuhkan Lin Ming seumur hidup? Sadar akan kemungkinan ini, telapak tangan Qin Xingxuan dingin karena keringat. Pada saat ini,
dewa api jahat bergerak. Itu mengacungkan pedang besar yang menyala di tangannya dan menebas Lin Ming. Seolah-olah ruang terkoyak, tidak menyisakan apapun kecuali api merah tak berujung menari di langit. Pada saat itu, bahkan Penatua Wasit mulai memutar esensi sejati di dalam seluruh tubuhnya, mempertahankan 120% kewaspadaan. Dia siap untuk pindah dan menyelamatkan Lin Ming kapan saja. Jika bakat langka seperti dia dihancurkan di panggung bela diri, maka itu akan menjadi kerugian yang tak terukur. Weng weng weng. Udara bergetar, pedang besar itu melolong, dan api unggun yang menderu naik ke langit. Adapun Lin Ming yang bermandikan api, matanya tertutup rapat dan pikirannya dan memasuki kondisi terkonsentrasi yang dalam. Jiwanya sudah lama menembus ke dalam. Nyala api, mengendalikan setiap kilatan energi api dan mengirimkannya mengalir ke dalam hatinya. Kekuatan api ini sebenarnya lebih dominan daripada Abyssal Flames, namun tidak ada Flame Essence yang mengendalikannya. Sebagai gantinya, itu didukung oleh 9 Hollow Flame Essences. Ini benar-benar metode yang tidak terbayangkan, untuk memiliki satu tubuh berisi 9 Hollow Flame Essences, namun mengendalikannya sehingga tidak saling bertentangan. Apakah ini kemampuan yang hanya dimiliki boneka? Petik 1. Kekuatan api tidak mendapat dukungan dari Flame Essence abadi yang mendukungnya. Karena ini, itu dengan mudah dikendalikan oleh benih dewa sesat. Lin Ming sama sekali tidak perlu takut akan serangan ini. Seluruh tubuhnya melonjak dengan esensi sejati karena semuanya dituangkan ke dalam jarum baja naga yang melingkar. Lin Ming menjentikkan jarinya. Kaca. Pancaran cahaya ungu setebal 3 kaki melesat langsung ke langit tertinggi, menabrak langit. Seolah-olah 9 langit telah mengirimkan kesengsaraan surgawi ke dunia. Kekuatan guntur brutal yang sangat terkompresi dan tak terkira benar-benar pecah dari guntur dewa naga banjir ungu. Petir bertepuk tangan, ular listrik ungu raksasa menari dengan liar. Kekuatan guntur dan kekuatan api bertemu, berputar bersama. Bahkan tanpa manipulasi yang disengaja Lin Ming, dua energi yang sangat mudah menguap dan berbahaya ini mengalami fusi serupa seperti Thunderfire Annihilation, mereka meledak dalam ledakan raksasa. Bang! Kekuatan guntur yang menakutkan dengan sembrono melonjak ke segala arah, menciptakan gelombang-gelombang kejut ungu kemerahan bercahaya yang menyerang di mana-mana, jatuh ke seluruh tirai cahaya yang membentuk formasi susunan pelindung. Dengan ledakan mengerikan yang terkandung di dalam ruang yang sepenuhnya tertutup, tirai pelindung cahaya seketika dan bergetar hebat saat itu meluas keluar dari ledakan. Dengan suara, "Kakak," retakan mulai muncul di penghalang pelindung, dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba. Pada saat itu, seluruh formasi susunan pelindung benar-benar hancur. Lin Ming sudah mengharapkan ini. Kakinya bergerak dan dia segera meluncurkan Raja Wali Emas menghancurkan Void untuk mundur dengan cepat. Dengan dukungan kekuatan Dewa Sesat, esensi sejati biru yang sangat padat membungkusnya dengan tebal, melindungi area vital tubuhnya. Tetapi untuk puncak boneka Dewa Api Jahat Hautian, bagaimana mungkin itu memiliki kesadaran yang sama seperti yang dilakukan Lin Ming? Itu berdiri di dekat pusat ledakan. Di bawah kekuatan dahsyat dari energi yang menakutkan itu, armornya meledak dan tubuhnya retak, celah dalam muncul di seluruh. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apakah itu penonton, para tetua di aula besar, Jiang Baoyun, Jiang Lanjian, atau siapapun, mereka semua benar-benar terkejut saat melihat Dewa Api Jahat dihancurkan. Mereka mengira bahwa setelah Mugu Buyu mengeluarkan boneka terkuatnya, Dewa Api Jahat, dan menciptakan sistem serangan yang sempurna, dia telah menang. Tak satu pun dari mereka pernah membayangkan bahwa dengan serangan tunggal Lin Ming ini, Dewa Api Jahat yang tampaknya sangat kuat itu runtuh di tempat. Episode ke-285, dengan judul Tak Terhentikan, langsung ke dalam alurnya. Intensitas ledakannya terlalu kuat. Pakaian Lin Ming robek di banyak tempat,
menggantung di tubuhnya seperti kain. Dia mengalami berbagai luka yang berkisar dari ringan hingga parah, tetapi tidak ada yang mengancam nyawa. Jika bukan karena keuletan tak berujung dari esensi sejatinya yang biru dan fakta bahwa kemampuan pertahanan tubuhnya sendiri begitu kuat, maka dia akan berada dalam keadaan yang menyedihkan setelah menerima serangan seperti itu. Adapun Mugu Buyu, kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat dari Lin Ming. Tetap saja, dengan tubuh utamanya tersembunyi di dalam boneka Scarlet Gold Tortoise yang jauh lebih tidak bergerak, dia berada dalam keadaan yang jauh lebih tertekan dan malu daripada Lin Ming. Di bawah ledakan energi yang dahsyat itu, dia dan kura-kura emas Scarlet sama-sama terlempar ke belakang, menabrak tepi arena, dan jatuh seperti kura-kura yang terbalik. Bahkan senjata di tangannya telah jatuh. Di tengah tahap bela diri, ubin yang baru saja diperbaiki kemarin benar-benar hancur berantakan oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Adapun Dewa Api Jahat, seluruh tubuhnya ditutupi celah dan retakan, dan itu tampak lebih mati daripada hidup. Dua boneka lainnya juga rusak akibat ledakan tersebut. Ekor buaya raksasa telah patah, dan boneka laba-laba telah kehilangan 5 dari 8 kakinya yang panjang. Penonton tersentak berulang kali, Dewa Api Jahat telah hancur. Saya hampir tidak bisa mempercayai mata saya. Setahun lalu, saya secara pribadi menyaksikan kekuatan Mugu Buyu. Pada saat itu, Dewa Api Jahat hampir bisa dianggap lebih baik daripada wakil kepala rumah dari 7 rumah bela diri mendalam negeri Bambu Giok. Dan sekarang setahun kemudian, Dewa Api Jahat memiliki baju sirah merah. Kekuatannya kemungkinan besar jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun itu dikalahkan dalam satu gerakan, tidak, lebih baik mengatakan bahwa itu dihancurkan. Petik 2. Ini terlalu menakutkan. Bahkan pelindungnya hancur berantakan, apakah ini benar-benar manusia? Petik 2. Serangan apa yang digunakan Lin Ming? Apakah itu murni kekuatan guntur? Petik 2. Setiap orang yang hadir memiliki beberapa tingkat kultivasi. Dalam sekejap ledakan, mereka bisa merasakan kekuatan guntur yang tak tertandingi. Tidak hanya itu, tetapi kolom cahaya ungu tebal telah menabrak langit, menembus langit. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun selama mereka tidak buta. Hanya saja tidak ada yang percaya bahwa Lin Ming benar-benar mampu melepaskan kekuatan guntur yang dapat menghasilkan kehancuran yang dahsyat. Pada saat ini, langit bergema dengan gemuruh guntur. Saat penonton melihat ke atas, mereka benar-benar bisa melihat kilatan petir di awan di atas, seolah-olah badai petir secara ajaib muncul di hari hujan musim panas. Tak diragukan lagi, fenomena ini tercipta dari pilar petir yang melesat ke langit beberapa saat yang lalu. Kekuatan guntur benar-benar mampu menembus langit dan hidup di antara awan. Intensitas kekuatan guntur ini sangat menakjubkan. Mugu Buyu akhirnya berhasil berguling dan melepaskan diri dari tumpukan puing-puing tempat dia berada. Matanya yang dalam menatap Lin Ming dengan tidak percaya, bibirnya bergerak-gerak dengan kuat. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki serangan sekuat itu? KKK. Dengan suara berderak ringan, beberapa bagian dari cangkang Scarlet Gold Tortoise mulai lepas. Ini jelas disebabkan oleh trauma benturan beberapa saat yang lalu, membuat retakan muncul. Bahkan kura-kura emas Scarlet pun rusak. Mugu Buyu menghela napas berat. The True Essence Force Field adalah warisan yang setara dengan kekuatan hukum, namun masih belum bisa sepenuhnya memblokir serangan Lin Ming. Gerakan mengerikan macam apa ini? Bahkan pembangkit tenaga listrik Hautian Puncak tidak bisa dibandingkan. Untuk menggunakan serangan seperti itu, bayi laki-laki ini pasti menggunakan semacam teknik rahasia, tidak mungkin dia bisa menggunakannya lagi. Medan kekuatan esens sejatiku belum rusak, aku tidak perlu takut akan serangan itu lagi. Saat Mugu Buyu memikirkan ini, jantungnya yang berdetak cepat mampu menenangkan diri.
Begitu banyak boneka saya dihancurkan, itu bahkan termasuk dewa api jahat saya. Aku pasti akan membuatmu membayar. Petik 1. Mugu Buyu mengatupkan rahangnya, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman kejam. Bagi seorang dalang, setiap boneka sangat berharga dan berharga. Boneka laba-laba dan boneka buaya raksasa telah rusak parah, dan dewa api jahat berubah menjadi potongan. Kura-kura emas Scarlet juga mengalami kerusakan kecil. Kerugian suksesi ini membuat hati Mugu Buyu terasa seperti meneteskan darah. Pembuatan boneka mengharuskan seseorang untuk menginvestasikan banyak waktu, tenaga, dan semua jenis bahan langka dan berharga. Mugu Buyu tidak bisa kehilangan bonekanya, terutama dewa api jahat. Mugu Buyu telah membayar harga untuk boneka-boneka ini, dan sekarang mereka hampir dihancurkan oleh Lin Ming. Itu seperti mematahkan tangan dan kakinya pada saat bersamaan. Mugu Buyu mengambil 4 senjata berbeda, memelototi Lin Ming seolah-olah ingin mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping. Pada titik ini, mata Mugu Buyu melonjak. Dia melihat Lin Ming melenturkan jari-jarinya, dan jarum baja ungu muncul di telapak tangannya, berputar. Beberapa saat yang lalu, apakah bocah ini mengambil jarum baja itu untuk mengirimkan serangan mengerikan itu? Mugu Buyu tidak bisa memastikan kecurigaannya. Melihat jarum baja ungu itu, sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Terlepas dari apakah serangan mengerikan itu tidak disebabkan oleh jarum baja itu, mustahil baginya untuk meluncurkannya berkali-kali. Aku tidak perlu takut padanya. Petik 1. Saat Mugu Buyu memikirkan ini, dia mengusir semua keraguan dan ketakutan yang telah menumpuk di dalam hatinya. Dia menggenggam 4 senjata di tangannya, konsentrasinya pada batas. Selama dia melihat jarum baja ini terbang, dia akan segera memotongnya. Di aula besar, si Zongtian melihat jarum baja naga yang melingkar ini muncul kembali sekali lagi. Dia tertegun sampai segera berdiri dari kursinya. Ini. Si Zongtian secara alami memiliki penglihatan yang luar biasa. Ketika dia pertama kali melihat Lin Ming mengambil jarum baja naga yang melingkar ini, dia tidak benar-benar berpikir bahwa itu layak untuk diperhatikan. Tapi kali ini dia sengaja menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Sama seperti kekuatan jiwanya menyentuh permukaan jarum baja, kekuatan guntur yang mengerikan yang dikompresi hingga tingkat yang keterlaluan memantul kembali. Hanya apa, itu benar-benar dapat mencerminkan kekuatan jiwa saya menyelidiki. Si Zongtian kaget. Dia adalah Master Xiantian yang ekstrim. Namun jarum baja yang dicabut oleh seorang junior ini benar-benar berhasil mengembalikan persepsinya. Kekuatan guntur yang dahsyat ini, mungkinkah jarum baja itu merupakan manifestasi dari energi petir yang benar-benar berubah menjadi materi guntur murni? Si Zongtian hendak melanjutkan penyelidikan, tetapi pada saat ini, Lin Ming menjentikkan jarinya, dan jarum baja naga yang melingkar itu dikirim terbang. Mugu Buyu berada di ujung garis, dia berada dalam situasi kritis. Dia memiliki firasat yang kuat bahwa jarum baja ini sama sekali tidak sederhana. Keempat senjata di tangannya semuanya adalah harta langkah manusia bermutu tinggi. Tidak hanya itu, tetapi mereka telah diukir dengan simbol boneka khusus yang menyalurkan esensi sejati di dalam tubuhnya. Itu adalah senjata yang dibuat khusus untuk dia gunakan. Mugu Buyu telah membayar mahal untuk harta karun bermutu tinggi yang istimewa ini di tangannya. Dia tidak percaya bahwa dengan harta karun ini, dia tidak akan bisa memblokir jarum baja kecil. Lin Ming adalah seorang jenius yang langka, tetapi pada akhirnya dia masih seorang seniman bela diri biasa dari 36 negara. Bagaimana dia bisa memiliki sesuatu dengan nilai yang melebihi harta karun di tangannya? Istirahatlah untukku. Mugu Buyu berteriak, dan dia mengembangkan keempat senjata harta untuk memotong jarum baja naga yang melingkar itu. Sebuah sabit, pedang panjang,
paku besi, dan palu. Keempat senjata ini ribuan kali lebih besar dari jarum baja naga melingkar kecil itu. Bentrokan di antara mereka akan sangat tidak proporsional, seperti gajah melawan semut. Meskipun semua orang menyadari bahwa kekuatan Lin Ming sangat dalam, tidak satupun dari mereka percaya bahwa jarum baja ini bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, saat empat harta Mugu Buyu secara bersamaan mengenai jarum baja naga yang melingkar, pemandangan yang sama sekali tidak terduga terjadi. Bang! Guntur terdengar di tanah, dan sinar cahaya ungu yang menakutkan melesat ke langit. Ratusan ular listrik tebal melingkar di udara, berputar-putar dengan gila. Mugu Buyu yang bersembunyi di Crimson Gold Tortoise dikirim terbang kembali, seperti bola yang dipukul oleh seorang ahli manusia. Seluruh penonton tercengang, bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum penonton sempat bereaksi, sebuah suara mendesak tiba-tiba berteriak, hati-hati dengan gelombang kejut yang meledak. Formasi susunan itu seharusnya melindungi penonton dengan mengandung apapun di dalam panggung bela diri. Namun, penghalang pertahanan itu sudah hancur berantakan dalam serangan terakhir. Tanpa perlindungan tirai cahaya, ledakan ungu yang bercampur dengan busur petir yang mengerikan melonjak ke arah penonton. Murid-murid yang paling dekat dengan panggung bela diri berteriak ketakutan. Mereka segera memaksa semua esensi sejati mereka untuk melindungi tubuh mereka, menahan diri dari gelombang kejut dan petir yang meledak-ledak. Mereka tidak lemah, tetapi meskipun demikian, setelah diserang oleh gelombang energi ungu, mereka merasakan darah mereka mengalir di dalam diri mereka dan seluruh tubuh mereka menjadi mati rasa. Beberapa seniman bela diri yang budidayanya hanya pada tahap penempaan tulang bahkan terlempar ke belakang, terluka, muntah darah. Astaga, itu terlalu menakutkan. Esensi sejati setelahnya sebenarnya memiliki kekuatan semacam ini, seberapa burukkah menghadapinya secara langsung? Petik 2. Di ruang tunggu kontestan, Zhang Yanzhao telah mengeluarkan pedangnya untuk menahan gelombang kejut esensi sejati. Merasakan energi yang tak terkira di dalam, dia hanya bisa tersenyum sedih, bergumam pada dirinya sendiri, betapa menggelikannya aku. Meskipun kekuatan saya tidak cukup untuk mencapai 5 besar, dalam hal kekuatan serangan, saya dengan bodohnya percaya saya jauh di atas orang lain. Tapi tidak dibandingkan dengan Lin Ming. Bahkan jika aku menggunakan gerakan terkuat dari pembunuhan 3 Raja Darah, aku bahkan tidak bisa mulai menyamai ini. Petik 2. Setelah gelombang kejut ledakan berlalu, penonton berada dalam kekacauan total. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Mugu Buyu, yang langsung diserang oleh ini. Tiba-tiba, semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat bahwa cangkang kura-kura Mugu Buyu sudah menabrak pilar batu, seluruh tubuh bonekanya tertutup puing-puing, tidak bergerak. Melihat ini, tenggorokan semua orang berkedut dengan keras saat mereka menelan berulang kali. Serangan yang sangat mengerikan, bahkan jika Mugu Buyu memiliki kekuatan pertahanan dari kura-kura emas Scarlet, dampaknya saja sudah cukup untuk melukainya. Ini terlalu menakutkan. Dengan suara batu yang berguling-guling, Mugu Buyu akhirnya merangkak keluar dari reruntuhan. Harus dikatakan bahwa kekuatan pertahanan Scarlet Gold Tortoise benar-benar tangguh. Bahkan di bawah serangan kedua dari jarum baja naga yang melingkar, itu tidak meledak menjadi serpihan, hanya sejumlah besar retakan yang muncul di permukaan. Tetapi meskipun kura-kura emas Scarlet memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, ia masih tidak dapat bertahan dari sengatan listrik atau kerusakan akibat terlempar. Mugu Buyu hangus hitam di sekujur tubuhnya, dan organnya terasa seperti terkilir. KKK. Karena lebih banyak kepingan Scarlet Gold Tortoise yang hancur, True Essence Force Field terlatih-tatih dalam situasi yang sangat genting. Mugu Buyu ketakutan keluar dari akalnya. Lin Ming ini hanyalah monster abnormal,
serangan tidak manusiawi semacam itu sebenarnya bisa diluncurkan dalam semburan. Meskipun serangan kedua jauh lebih lemah, itu pasti bisa menyamai atau bahkan melebihi serangan habis-habisan dari Master Puncak Hautian. Jika dia dipukul lagi, dia takut kura-kura emas Scarlet miliknya akan habis. Jika ini terjadi, maka efektivitas tempur Mugu Buyu akan tenggelam ke dalam lubang. Kerugian besarnya tidak terbayangkan. Mata Mugu Buyu memerah saat dia mengirimkan tatapan layu ke Lin Ming, seolah dia hanya ingin menelannya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan akhirnya berkata, "Aku mengaku kalah." Seorang master boneka memiliki banyak bentuk serangan yang berbeda, dan dapat membentuk sistem serangan 3 dimensi dari semua segi. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, mereka memiliki banyak keunggulan. Tapi kerugiannya juga jelas. Begitu boneka rusak, sangat merepotkan untuk diperbaiki. Mereka tidak seperti seniman bela diri biasa yang hanya bisa makan obat penyembuh, beristirahat selama beberapa hari dan sembuh total. Mugu Buyu benar-benar mengaku kalah. Terlalu menakutkan. Lin Ming sebenarnya mampu memaksa Mugu Buyu ke dalam situasi ini. Saya pikir bahkan Jiang Baoyun akan kalah melawan Lin Ming. Petik 2. Saya tidak berpikir Jiang Baoyun memiliki harapan, dia tampaknya berada di sekitar level Mugu Buyu. Seorang murid Seven Valleys mendalam menepuk pahanya, dan berkata dengan sedikit kesal, jika saya tahu tentang semua ini sebelumnya, saya akan bertaruh pada Lin Ming untuk menang. Bahkan jika saya hanya meletakkan 10 batu esensi sejati, saya akan menjadi orang kaya. Petik 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.